Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Kimson, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya mengampu mata kuliah pemeriksaan pajak, yang mana dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode brainstorming, ya, diskusi dan tanya jawab. Mari kita lihat video kita berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kali ini materi kita apa? Pemeriksaan pajak. Iya, baik. Sebelum kita mulai ya terkait dengan perkuliahan kita pada kesempatan, saya terlebih dahulu ingin menanyakan dari batas sebelumnya pernah dibahas apa saja terkait dengan perpajakan. Pasti bagaimana terkait dengan pemeriksaan. Ya, jangan sampai nanti kita udah mulai jalan jauh tapi kita melupakan masa lalu. Nggak boleh itu. Di dalam pendidikan nggak boleh kita melupakan masa lalu. Kalau mantan boleh untuk dilupakan. Ya. Ingin merefresh teman-teman, masih ingin nggak sih apa yang terkait dengan perpajakan? Apa itu perpajakan? Ada yang tahu? Izin jawab, Pak. Oh, oke, silakan. Pajak adalah iuran rakyat yang dibayarkan ke negara yang sifatnya dipaksakan namun tidak ada timbal balik. Iya, betul. Jadi perpajakan itu adalah iuran rakyat yang dibayarkan ke negara ya, yang sifatnya dipaksakan tanpa ada timbal balik. Namun kita bisa merasakan dari mana adanya infrastruktur yang diberikan oleh yang dibangun dari negara. Nah itu seperti jalanan, jembatan dan sebagainya itu adalah dibangun dari biaya yang dibayarkan oleh rakyat. Ya. Kalau dulu ada yang namanya upeti kan, kalau sekarang bukan upeti namanya. Upeti itu adalah sejarah dalam kerajaan. Ya rakyatnya harus bayar upeti. Tapi kalau kita sekarang enggak, ya. Melainkan adalah perpajakan karena kita sifatnya kan negara gitu. Ya. Jadi betul sekali. Ya. Jangan dilupakan ya. Di dalam withholding tax itu ada apa saja sih? Ayo. Oke, silakan. Di dalam withholding tax itu ada beberapa pasal, PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23, pasal 26, dan pasal 4. Oke, ya betul sekali. Jadi di dalam withholding tax itu ada yang namanya PPh pasal 21, ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23, ya, 26, dan juga ada pasal PPh pasal 4 ayat 2. Itu sebagai apa? Yang tadi, yang perpajakan tadi. Jadi iuran yang sifatnya harus dipaksakan gitu. Oke. Satu lagi deh ya. Pasal 21 tadi ya. Seperti yang disebutkan oleh teman-teman kalian, ada PPh pasal 21. Ada yang tahu apa itu PPh pasal 21? Izin mau jawab, Pak. Oke, silakan. PPh pasal 21 itu pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi berkaitan dengan pekerjaan, contohnya seperti gaji. Oke, ya betul sekali ya. Jadi PPh pasal 21 itu adalah berkaitan dengan orang pribadi. Ya, jadi ketika orang pribadi itu mendapatkan penghasilan, baik dia berupa dari gaji, ya, dari misalnya honor jadi guru atau honor jadi dosen, itu semuanya dipotong PPh pasal 21, ya. Punya NPWP kan? Punya. Nah, ketika kita punya NPWP, punya kewajiban kita untuk melaporkannya. Kita wajib untuk melaporkan SPT tahunan setiap tahun. Nah, itu jangan lupa ya. Oke, baik. Itu jangan lupakan. Nah, kali ini kita akan masuk langsung ya terkait dengan pemeriksaan pajak pada kita share dulu. Nah, oke, di sini kita lihat ya bahwa di dalam pemeriksaan tentunya ya pasti akan dilakukan oleh wajib pajak, bukan wajib pajak sih namanya fiskus ya. Karena setiap laporan ya, yang dilaporkan kepada kantor pajak itu akan dilakukan perpisahan apabila misalnya ada yang namanya SPT-nya lebih bayar. Ya. Jadi kalau misalnya ada SPT lebih bayar, terus secara otomatis itu akan diperiksa ya
Artinya apa? Kan kalau kata wajib pajak itu mereka minta dikembalikan, restitusi, ya. Tapi kalau misalnya dari orang-orang pajak atau fiskus, dia bukan melakukan pemeriksaan, bukan mengembalikan kelebihan yang dibayar oleh wajib pajak, melainkan mereka itu adalah untuk menguji, ya, sejauh mana kepatuhan wajib pajak. Karena dalam sistem negara kita terkait dengan perpajakan itu adalah melalui self assessment system, yang artinya apa? Ya, baik itu dia dari menghitung, ya, dari membayar, bahkan sampai untuk melaporkan itu adalah diserahkan sendiri ke wajib pajak, diberikan kepercayaan secara penuh, ya. Jadi negara yang melalui dari orang-orang pajak atau misalnya jika ada yang namanya penyampaian SPT tahunannya itu ada lebih bayar, itu secara otomatis akan dilakukan pemeriksaan. Nah, di lapangan kadang-kadang kalau misalnya undang, ya, yang perpajakan, kita nggak perlu takut. Makanya kita perlu yang namanya supporting dokumennya itu harus rapi, ya. Kita ketahui bahwa di dalam finance accounting itu kan sebagai sentral, ya, sentral data. Nah, itu harus bekerja sama dengan bagian perpajakannya. Jadi ketika ada pemeriksaan itu sudah siap, ya, ada buktinya. Jadi yang dicatat di dalam laporan keuangan itu semuanya terdokumentasikan. Nah, memang terkadang, ya, kalau misalnya ada pemeriksaan pajak kayak ini itu melelahkan. Kenapa dia melelahkan? Karena, ya, pemeriksaan itu tidak ada yang saat ini. Tapi pemeriksaan itu dilakukan adalah pada masa yang lalu. Contoh misalnya kayak sekarang ini kita tahun 2023 misalnya. Maka pada saat 2023 berjalan, itu yang dilakukan pemeriksaan adalah tahun sebelumnya. Itu bisa jadi tahun 2022, 2021, gitu. 2020 gitu. Nah, itu makanya yang membuat wajib pajak itu banyak, kalau bisa jangan sampai ada pemeriksaan, gitu. Bukan karena takut, bukan karena lelah, ya. Waktunya yang panjang, gitu, ya. Waktunya yang panjang. Belum nanti persiapan mereka untuk menyiapkan permintaan dari data-data dari tim pemeriksa, ya kan. Belum nanti mereka juga harus mengerjakan pekerjaan saat ini juga, ya. Jadi makanya itu terkadang yang menjadi, ya, wajib pajak itu kalau bisa menghindari, kalau bisa, ya. Namun kalau memang nanti SPT misalnya SPT tahunan dia adalah lebih bayar, ya mau nggak mau kalau memang itu harus dilakukan, kan, harus dijalani dan dihadapi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, nah kita lihat di sini, ya, kita lihat bahwa apa sih tujuan dari pemeriksaan pajak itu sendiri? Tujuan pemeriksaan pajak itu ada dua, ya. Yang pertama adalah menguji kepatuhan, ya, pemenuhan kewajiban perpajakan. Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa, ya, kantor pajak atau fiskus itu bukan ingin mengembalikan kelebihan pembayaran wajib pajak, tapi adalah di dalam surat cinta yang diberikan mereka itu adalah untuk menguji kepatuhan. Gitu. Sejauh mana sih kepatuhan wajib pajaknya? Karena tadi dengan sistem apa? Self assessment system tadi, maka ini akan dilakukan pengujian. Oh, mereka itu patuh atau tidak? Bagaimana mereka di dalam proses mekanisme perpajakannya? Apakah mengikuti sesuai dengan undang-undang atau tidak? Nah, terus yang kedua, ya, ada yang namanya tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, biasanya ini sifat dia adalah random, ya, biasanya itu sistem yang akan ngacak ini. Jadi baik nanti itu laporan yang lebih bayar maupun yang tidak lebih bayar atau kurang bayar, itu bisa jadi akan terkena random ininya, ya. Boleh nggak? Boleh. Itu
diatur di dalam undang-undang perpajakan. Itu ya. Jadi inilah tujuan dari pemeriksaan perpajakan. Oke. Sampai di sini cukup jelas? Kalau cukup jelas kita lanjutkan ya. Ya. Nah, di sini ada beberapa kriteria dalam pemeriksaan ya. Kembali kan pemeriksaan menguji kepatuhan terus harus dilakukan, dapat dilakukan. Harus dilakukan apa? Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pasal 17B Undang-Undang KUP. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa setiap kali SPT kita lebih bayar, pasti akan dilakukan pemeriksaan. Nah, disinilah sesuai dengan pasal 17B Undang-Undang KUP. Itu terkait dengan wajib pajak itu mengajukan restitusi ya. Jadi yang misalnya wajib pajak melakukan restitusi siap-siap ya. Dari apa tadi telah disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Atau masih ada yang kurang paham gitu, boleh? Boleh Pak. Ya, silakan. Ya tadi kan udah Bapak jelasin ya terkait pemeriksaan yang tadi itu. Nah kalau misalkan dokumen tersebut itu ada masa expirednya nggak sih Pak? Oke, terus? Sama kalau itu kan di perusahaan kita kan pasti ada gudang ya, ada tempat untuk penyimpanan dokumen-dokumen. Kalau misalkan di perusahaan saya tempatin itu gudangnya terbatas, space-nya tuh terbatas. Itu tuh dokumen tersebut kapan bisa dimusnahkannya Pak? Oke, baik ya. Jadi ada nggak sih Pak masa kadaluarsa terkait undang-undang perpajakan? Ya, ada masa dasaluarsanya atau masa kadaluarsanya, yaitu selama 5 tahun. Jadi kalau misalnya udah 5 tahun itu tidak bisa lagi diganggu gugat. Misalnya tadi terkait dengan ada yang pemeriksaan selain pasal 17 17B Undang-Undang KUP. Nah, itu tidak bisa dilakukan karena apa? Sudah melewati dari masa dasaluarsanya yaitu 5 tahun. Nah, terus bagaimana Pak dengan penyimpanan dokumennya? Nah, apakah berapa lama sih bisa kita musnahkan dokumennya? Karena kan di dalam perpajakan pemeriksaan itu adalah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yang artinya memang kita itu harus dituntut memiliki space gudang yang besar. Nah, bagaimana kalau misalnya gudang kita itu kecil? Nah, kita lihat semuanya, ya. Kalau misalnya umur dia sudah tua, udah lewat dari 5 tahun, itu boleh dan mulai kita preparekan. Namun untuk pemusnahannya itu sesuai dengan aturan harus yaitu lebih dari 10 tahun. Jadi kalau misalnya kurang dari 10 tahun, jangan dulu ya, amannya adalah setelah 10 tahun. Jadi kalau udah 10 tahun silakan itu dimusnahkan, baik mau dibakar maupun direndam ya biasanya, karena kan di dalam dokumen final accounting itu adalah sifatnya konfidensial. Jangan sampai nanti ya kertas-kertasnya itu beredar di mana? Di tukang gorengan. Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Masa iya dokumen invoice kita ada digunakan oleh tukang gorengan ya atau tukang cabai gitu kan? Nggak bisa, nggak boleh itu ya. Jadi itu gimana? Cukup? Cukup Pak. Cukup. Oke. Selain itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin ditanya Pak. Oke, silakan. Terkait SPT masa dengan SPT tahunan, misalnya SPT masa dan tahunan tidak sama, apakah ada konsekuensinya dan konsekuensinya itu seperti apa? Oh iya, jelas gini ya. Jadi konsekuensinya itu pasti ada. Gimana? Karena apa yang dilaporkan di dalam SPT masa itu harus sama dengan yang ada di dalam SPT tahunan. Kalau misalnya nanti dalam masa pemeriksaan ya ditemukan bahwa pada saat ekualisasi SPT masa terhadap SPT tahunannya itu ada yang tidak dilaporkan di dalam SPT tahunan ya, atau yang dilaporkan dalam SPT tahunan tidak disampaikan di dalam SPT tahunan ya. Jadi kalau misalnya dalam SPT masa tidak dilaporkan di dalam SPT tahunan ataupun sebaliknya, itu akan dilakukan koreksi fiskal namanya ya. Jadi dikoreksi. Nah, ketika dikoreksi tentunya nanti akan menjadi konsekuensinya menjadi temuan di dalam
audit perpajakan tersebut. Bisa saja nanti yang tadinya kita lebih bayar bisa akan menjadi kurang bayar. Karena ada beberapa poin yang tidak disampaikan, misalnya terkait dengan PPN misalnya, ya kan? Dalam PPN sekarang pun kita ada sistemnya e-faktur, gitu. Nah, tiba-tiba ya kita tidak laporkan di dalam SPT masanya, penjualannya, ya sudah akan menjadi temuan di dalam audit perpajakan. Jadi itu adalah bagian poin yang nanti akan dibahas oleh tim pemeriksaan ya di dalam pembahasan akhir. Ya, jadi pada saat sudah mau selesai kita diundang wajib pajak itu kan untuk membahas hasil pemeriksaan. Nanti kalau misalnya di situ ada poin-poin kita yang tidak apa yang namanya tidak sesuai menurut wajib pajak, itu boleh diajukan sebagai keberatan nantinya. Ya. Namun kembali lagi ada tidak konsekuensinya, tentunya ada ya. Akan terjadi namanya koreksi fiskal. Ya, itu. Oke. Jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas, langsung saja kita berhubung waktunya sudah ini ya, kita akhir saja pertemuan kita pada kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi wawasan tambahan baru bagi kita semuanya dan tentunya bermanfaat. Dan saya sekali lagi terlebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.